Hey, Parta di sini. Kali ini kita akan membahas distribusi peluang variabel acak diskrit. Yang dimaksud dengan distribusi peluang variabel acak diskrit adalah suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Notasi dari peluang variabel acak diskrit adalah F kecil X atau P X besar sama dengan X kecil, di mana X besar ini adalah variabel acak diskrit dan X kecil ini adalah nilai dari variabel acak diskrit di sini. Suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi variabel acak diskrit apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah fxi lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 untuk i sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau gampangnya nilai dari setiap peluangnya harus minimal 0 dan maksimal 1. Yang kedua, sigma i sama dengan 1 sampai n fxi sama dengan 1. Atau gampangnya jumlah nilai dari semua peluangnya harus sama dengan 1. Distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Contohnya seperti ini bentuk tabelnya. Yang kedua adalah dalam bentuk fungsi. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk grafik. Contohnya adalah seperti ini kalau dalam bentuk grafik. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sebuah koin dilambungkan sebanyak 3 kali. Jika X adalah kejadian munculnya sisi angka, tentukanlah. Yang pertama, nilai-nilai yang mungkin untuk variabel acak X. Yang kedua, yang soal nomor B, distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Kita coba jawab. Di sini X-nya variabel acaknya adalah banyak sisi angka yang muncul pada pelemparan dadu sebanyak 3 kali. Kita misalkan dulu bahwa A itu adalah sisi angka, G itu adalah sisi gambar. Satu koinnya ini kan dilambungkan sebanyak 3 kali, jadi kita tulis pelemparan pertama, pelemparan kedua, dan pelemparan ketiga. Pada pelemparan pertama, sisi yang mungkin muncul kan kalau nggak angka ya gambar. Pada pelemparan kedua, sisi yang mungkin muncul ya juga sama. Kalau nggak angka ya gambar. Kalau nggak angka ya gambar. Pelemparan ketiga juga gitu. Sisi yang mungkin muncul ya kalau nggak angka ya gambar. Angka gambar. Angka gambar. Angka gambar. Udah? Dari sini kita bisa tentukan titik sampelnya. Yang pertama adalah angka-angka-angka, yang kedua adalah angka-angka gambar, dan seterusnya. Sehingga kita akan memperoleh hasil seperti ini. Apabila kita hitung semua jumlah titik sampelnya, kita akan memperoleh bahwa banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 8. Kan 8 nih kalau kalian hitung berapa banyak titik sampelnya. Kemudian kita hitung banyak sisi angka dari setiap titik sampelnya. Titik sampel yang pertama kan AAA, kan artinya angkanya ada 3. AAG kan angkanya 2, AGA angkanya 2, AGG angkanya 1, GAA angkanya 2, GAG angkanya 1, GGA angkanya 1, GGG angkanya tidak ada. Kalau angkanya tidak ada artinya 0. Udah? Jadi kemungkinan nilai dari variabel acaknya adalah pertama kita lihat sisi angka paling kecil berapa. Banyak sisi angka paling kecil yang muncul kan 0. Kemudian 1, kemudian 2, dan yang paling besar adalah 3. Jadi nilai variabel acak yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. 0 artinya sisi angkanya tidak muncul sama sekali. 1 artinya sisi angkanya muncul sekali, 2 artinya sisi angkanya muncul 2 kali, 3 artinya sisi angkanya muncul 3 kali. Ini adalah jawaban untuk soal nomor A.
Barulah sekarang kita coba jawab untuk soal nomor B. Sebelum menyatakan distribusi peluangnya ke dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik, kita tentukan nilai peluangnya dulu. Nilai peluang dari setiap nilai variabel acaknya. Yang pertama kita cariin peluangnya F0. Atau bisa juga ditulis P besar, X besar sama dengan 0. Nilai peluang dari nilai peluang dari 0 itu bagaimana caranya nyari? Itu caranya gampang. Kita lihat di tabel banyak sisi angka ini nolnya muncul berapa kali. Nolnya kan hanya muncul satu kali. Jadi 1 per banyaknya ruang sampelnya berapa? Anggota ruang sampelnya kan 8. Jadi 1 per 8. Oleh F0 sama dengan 1 per 8. Jadi F0 udah ketemu. Sekarang kita nyari F1. F1 sama dengan, boleh ditulis P besar, X besar sama dengan 1. Itu sama dengan, kita lihat di banyak sisi angka ini, yang 1 tuh muncul berapa kali? 1, 2, 3. Jadinya ini 3 per banyaknya ruang sampel, 3 per 8. Kemudian kita akan nyari F2. F2 atau P X besar sama dengan 2. 2-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3. Jadi 3 per 8. Kemudian kita hitung F3-nya muncul berapa kali. Kita nyari F3. F3 ini adalah peluang nilai 3-nya muncul berapa kali. Apabila di tabel banyaknya sisi angka kita perhatikan, yang nilainya 3 tuh hanya muncul satu kali. Jadi jawabannya 1 per 8. Apabila kita sudah ketemu nilai peluang dari setiap nilai variabel acaknya, barulah kita bisa nyatakan sebagai tabel, fungsi, dan grafik. Pertama untuk tabel, kita buat seperti ini. Di sini X, di sini kita buat Fx. Nilai X-nya itu berapa aja ada? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Nilai-nilai dari variabel acaknya untuk soal ini adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk X sama dengan 0, Fx-nya berapa tadi dapat? Kan 1/8. Untuk X sama dengan 1, 3/8. Untuk X sama dengan 2, 3/8. Untuk X sama dengan 3, 1/8. Udah jadi distribusi peluangnya dalam bentuk tabel. Kemudian kalau dalam bentuk fungsi bagaimana? Itu gampang. Pertama kita buat Fx. Kemudian kita buat yang pertama adalah Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Ini wajib. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau X-nya tidak ada di tabel, maka nilai Fx-nya 0. Contohnya X yang ada di tabel kan 1, 2, 3 aja. Kemudian misalkan saya tanya F4-nya berapa? Karena X sama dengan 4 tidak ada di tabel, maka jawabannya 0. Kalau saya tanya F7-nya berapa? Karena X sama dengan 7 tidak ada di tabel, maka jawabannya 0. Itu maksudnya kenapa ketika kita buat fungsi, yang pertama kita buat Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Kemudian kita perhatikan di tabel nilai Fx yang paling kecil. Nilai Fx yang paling kecil itu berapa? Kan 1/8. Jadi kita tulis Fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan berapa aja hasilnya 1/8 pada tabel. X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi kita tulis untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Atau kalau mau ngeringkas nulisnya boleh juga seperti ini. Untuk X sama dengan 0 atau 3. Dah, kemudian nilai Fx di tabel yang lebih besar dari 1/8 berapa? Kan 3/8. Kapan nilainya 3/8? Saat X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Selesai bentuk fungsinya. Dan kita buat grafik. Pertama kita buat koordinat kartesius seperti ini. Sisi mendatarnya X, sisi vertikalnya Fx. Kemudian kita perhatikan nilai dari variabel
acaknya apa aja? Kan 0, 1, 2, 3. Kan ini nilai dari variabel acaknya. Kemudian kita perhatikan nilai dari fx-nya ada berapa saja. Paling kecil 1/8, paling besar 3/8. Boleh nggak di antara 1/8 dan 3/8 ini kita buat 2/8? Boleh saja sih. Boleh seperti ini. Kalau kalian mau, kalau mau nggak ditulis juga nggak apa. Udah. Pertama kita lihat tabelnya. Saat x sama dengan 0, fx-nya bernilai berapa? Bernilai 1/8. Buat garis vertikal dari 0 sampai 1/8 seperti ini. Udah. Kemudian saat x-nya 1, fx-nya berapa? 3/8. Buat garis vertikal dari 1 ini, tingginya 3/8. Nah, seperti itu. Tingginya 3/8. Kemudian saat x sama dengan 2 juga ternyata 3/8. Ya, buat lagi garis vertikal tingginya 3/8. Kemudian untuk x sama dengan 3, tingginya berapa? Fx-nya berapa? 1/8. Buat 1/8 gitu. Nah, selesai. Ini adalah menyatakan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kali ini masalah dadu. Dua dadu dilambungkan secara bersamaan, kemudian diobservasi jumlah mata dadu yang menghadap atas. Jika x adalah variabel acak yang menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, tentukan. Yang pertama, nilai yang mungkin untuk variabel acak x. Yang kedua, soal nomor B, distribusi peluang variabel acak diskrit dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Kita akan coba jawab. Di sini x variabel acaknya adalah jumlah mata dadu pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Kalau pelemparan dua dadu kita bisa selesaikan dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini karena yang ditanya variabel acaknya adalah jumlah mata dadu, maka setiap mata dadu yang muncul ini kita jumlahkan, hasilnya berapa? Kan itu 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 2 itu 3, 1 tambah 3 itu 4, dan seterusnya. Lengkapin tabel ini dengan jumlah mata dadu. Sehingga kita akan memperoleh jawaban seperti ini. Di sini kita tahu bahwa NS-nya, banyaknya ruang sampelnya ada 36. Dan untuk variabel acaknya X besar sama dengan angka berapa saja yang muncul pada tabel. Yang paling kecil kan 2. Kemudian ada angka 3, kemudian ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Hanya angka-angka yang ada di dalam tabel adalah dari 2 sampai 12. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor A, yaitu nilai-nilai yang mungkin untuk variabel acaknya. Sedangkan untuk nomor B, menentukan distribusi peluang variabel acak diskritnya dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Sebelumnya kita harus cari dulu nilai peluang dari masing-masing nilai yang mungkin untuk variabel acaknya. Pertama kita nyari F2, atau boleh tulis P besar, X besar sama dengan 2. F2 nya berapa? Kan nilai variabel acak yang paling kecil kan 2, makanya kita nyari F2 dulu. Lihat di tabel, 2 nya muncul berapa kali? Kan 2 nya hanya muncul 1 kali, jadi di sini 1. Kenapa 1? Karena muncul 1 kali. Per berapa? Per banyaknya ruang sampel. Ruang sampelnya banyak anggotanya 36, jadi 1/36. Kemudian kita nyari F3, 3-nya muncul berapa kali? 1, 2. 3-nya muncul 2 kali, jadi 2 per banyaknya ruang sampel berapa? 36. Boleh disederhanakan jadi 1/18, 2/36 nih? Boleh, tapi saya tidak sederhanakan saja.
Kemudian kita nyari F 4. 4-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3. 3 per 3, 6. Kita nyari F5. 5-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 per 3, 6. Dan seterusnya sampai kamu ketemu F12. Sampai kamu ketemu jawabannya seperti ini, nilai F2 sampai F12, barulah bisa kamu buat tabelnya. Kita buat tabelnya seperti ini, paling kecil 2, paling besar 12. F2-nya berapa? Tadi dapat jawaban kan 1 per 36. F3-nya 2 per 36. F4-nya kita dapat 3 per 36. 4 per 36, 5 per 36. 6 per 36, 5 per 36, 4 per 36, 3 per 36, 2 per 36, 1 per 36. Jadi tabelnya seperti ini. Kemudian kita buat fungsinya fx. Yang pertama itu pasti 0. Untuk x yang lain ini wajib kamu tulis. Yang berikutnya nilai fx yang paling kecil di tabel berapa? Kan 1 per 36 paling kecil, jadi kita tulis 1 per 36. Untuk x sama dengan berapa aja hasilnya 1 per 36? X sama dengan 2 dan x sama dengan 12, jadi 2,12. Kemudian 2 per 36, kapan nilainya 2 per 36? Saat x-nya 3 dan 11. Kemudian 3 per 36 saat x sama dengan 4 atau 10. Kemudian 4 per 36 saat x sama dengan 5 atau 9. Kemudian fx sama dengan 5 per 36 saat x sama dengan 6 atau 8. Kemudian yang terakhir fx-nya sama dengan 6 per 36 saat x-nya sama dengan 7. Jadi ini fungsinya. Untuk grafik kita buat koordinat kartesius seperti ini. Sumbu x-nya adalah dari 0 sampai 12. Sumbu fx-nya adalah dari 0 sampai 6 per 36. Kemudian kita lihat x yang paling kecil. X yang paling kecil kan 2. Jadi kita mulai dari 2. Bukan dari 0, bukan dari 1. Karena x yang paling kecil itu 2. Saat x-nya 2, fx-nya adalah 1 per 36. Jadi tingginya 1 per 36. Kemudian saat x-nya 3 itu nilai fx-nya adalah 2 per 36. Jadi tingginya 2 per 36. Yang ini 3 per 36. Saat x-nya sama dengan 5, tingginya 4 per 36. Nih 5 per 36. 6 per 36. 5 per 36. 4 per 36. Ini dan ini gitu. Gambarnya seperti ini. Kalau mau lebih bagus ya buat garis putus-putus seperti ini. Ya, seperti ini biar tingginya, memastikan tingginya sama. Ya. Ya, jadi grafiknya. Jadi ini adalah grafik distribusi peluang variabel acak untuk jumlah mata dadu yang muncul. Oke, sekian video saya kali ini. Ini adalah video saya untuk distribusi peluang variabel acak diskrit bagian pertama. Ada video kelanjutannya. Saksikan video kelanjutannya di channel saya ini. Terima kasih.